teman-teman akan mengisi podcast mengenai gimana sih cara bangsa Indonesia menyebarluaskan berita kemerdekaan dan apa aja fakta-fakta mengenai kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dengan fakta-fakta di balik kemerdekaan Indonesia. Apakah kamu tahu tentang fun fact proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya tahu beberapa, tapi saya ingin tahu lebih banyak. Apa saja fun fact-nya? Oke, pertama, naskah proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta dengan penuh koreksi. Kemudian, diperbaiki oleh Sayuti Melik dengan waktu penyelesaiannya hanya 2 jam. Wow, itu sangat cepat. Dan apa yang terjadi dengan naskah aslinya? Setelah selesai diketik oleh Sayuti Melik, naskah aslinya sempat dibuang oleh Sayuti Melik untuk menghindari penyitaan oleh pihak Jepang. Kemudian, ditemukan oleh BM Dia dan diserahkan setelah 46 tahun kemudian kepada negara. Itu sangat menarik. Dan bagaimana dengan penandatangan naskah proklamasi? Naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta di atas piano yang berada di rumah Sayuti Melik. Pernah dengar bahwa Soekarno lagi sakit malaria ketika akan membacakan teks proklamasi. Apakah itu benar? Ya, benar. Beliau juga hanya tidur 2 jam sebelum membacakan teks proklamasi. Dan proklamasi dibacakan pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah tanpa mikrofon karena keheningan dan konsentrasi massa yang luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan rekaman suara proklamasi? Rekaman suara proklamasi dibuat setelah 6 tahun kemudian karena pada saat itu sedang mati listrik, juga alat rekamnya rusak. Pada tahun 1951, Pak Jusuf Pronodipuro meminta rekaman ulang. Awalnya Soekarno menolak karena proklamasi hanya boleh diucapkan 1 kali, tapi setelah dibujuk akhirnya mau. Saya juga ingin tahu tentang pengibaran bendera merah putih. Apakah benar bahwa bendera itu dijahit oleh Fatmawati? Ya, benar. Bendera merah putih itu dijahit oleh Fatmawati, yang merupakan kain putihnya dari spray dan kain merahnya dari pemilik tukang soto. Tiang benderanya dari bambu yang melambangkan kesederhanaan dan semangat rakyat Indonesia. Itu sangat menarik. Dan siapa saja yang terlibat dalam pengibaran bendera itu? Dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhud, tetapi ada satu orang yang terlibat juga, yaitu Cipto Mangunkusumo. Saya juga pernah dengar bahwa dokumentasi proklamasi nyaris disita oleh Jepang. Apakah itu benar? Ya, benar. Dokumentasi itu berhasil diselamatkan oleh fotografer Franz Mendur yang mengubur film dokumentasinya di bawah pohon di halaman kantor. Itu sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan lokasi pembacaan teks proklamasi? Lokasi pembacaan teks proklamasi diubah secara mendadak, yang tadinya di lapangan Ikada atau Monas menjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Karena Jepang sudah mengetahui akan adanya peristiwa tersebut dan tentara Jepang sudah berkumpul di lapangan Ikada juga. Saya juga ingin tahu tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Apakah ada negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto? Ya, benar. Palestina secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944. Itu sangat menarik. Terima kasih sudah berbagi fun fact tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengumuman kemerdekaan pastinya suatu impian yang besar banget dong yang diinginkan suatu negara. Ya, contohnya kita nih, negara Indonesia yang sudah lama sekali dijajah oleh sekutu. Akhirnya, setelah beribu-ribu tahun lamanya, Indonesia mengumumkan berita kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia sangat senang mendengar hal itu, karena ia sudah terlalu lama sekali bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Setelah pembacaan teks proklamasi, proses selanjutnya adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan tersebut. Tahu gak sih, ternyata buat nyebarluasin berita kemerdekaan itu gak semudah itu loh. Banyak banget tantangan yang harus kita lewati. Iya, karena saat itu Indonesia baru merdeka, teknologi komunikasi maupun transportasi masih sangat terbatas banget. Kebebasan buat nyebarin informasi juga dibatasi loh, bahkan mendapatkan larangan dari pihak sekutu. Jadi, buat nyebarinnya itu ada beberapa cara. Yang pertama, melalui siaran radio melalui kantor berita Jepang Dumei. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai disebarluaskan oleh Syahrudin, seorang wartawan Dumei, melalui sebuah siaran radio yang bernama Hosokan Richoku di Jakarta
kota yang disiarkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Karena radio Hosokan Richioku itu milik Jepang, pastinya Jepang marah besar ketika menyadari bahwa berita tentang dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan telah sampai ke luar negeri, terutama negara sekutu, sehingga pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan bahkan para pegawainya dilarang masuk. Tetapi nih, para pemuda membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Di antaranya Sukarman, lalu mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK. Selanjutnya, penyebar luasan berita proklamasi menggunakan surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya, yang terbit di Bandung, dan juga Suara Asia yang terbit di Surabaya. Berikut para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain Ada Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahir, dan Ki Hajar Dewantara. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945. Dengan sarana lainnya yaitu berita proklamasi disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan juga spanduk. Sejumlah besar pamflet disebarluaskan ke berbagai penjuru kota. Selain itu, poster dan spanduk juga dipasang di tempat-tempat yang strategis. Berita proklamasi juga menyebar melalui coretan pada tembok dan gerbong-gerbong di kereta api. Oke gengs, itulah beberapa cara untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mungkin segitu aja podcast kali ini ya. Semoga materinya dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!